Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today is time for English. Bahasa Inggris lagi. Nah, mudah-mudahan nggak bosan ya. Tetap semangat. Karena orang yang selalu menjaga semangat dalam dirinya akan berpengaruh terhadap kesehatannya. Just better before we studying, it's better that we pray together. Kita doa dulu sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Today is Wednesday, 7th of October 2020. Pastikan diri kalian sudah mandi dan sudah melaksanakan sholat duha ya sebelum melakukan pembelajaran. Hari ini bahasa Inggris kita mau belajar mengenai masih model. Kalau kemarin modelnya can, kalau hari ini will dan juga would. Sebelum pembelajaran kita akan mengaitkan pembelajaran hari ini dengan salah satu ayat Al-Quran, yaitu yang terdapat dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, bahwasanya di sini Allah menerangkan mengenai kedudukan tingginya kedudukan orang yang berilmu. Jadi di dalam surah Al-Mujadilah itu dituliskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsa'illahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu, dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu berpengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui atas apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Masya Allah, begitu beruntung sekali ya kita dilahirkan dari dari keluarga muslim ataupun yang sudah memilih Islam sebagai jalan kebenaran, bahwasanya orang yang berilmu pengetahuan itu derajatnya lebih tinggi daripada orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Kalau kita lagi bermajelis, lagi menuntut ilmu, itu harus dibuka lebar-lebar hatinya agar bisa masuk. Dan jangan sampai atau pernah terbesit di dalam pikiran kita itu tidak menyukai orang yang mengajarkan ilmu kepada kita. Iya, jadi I love my teacher gitu. Harus dicintai dulu gurunya nanti insya Allah. Cinta di sini maksudnya itu berprasangka baik, menerima kebenaran dan ilmu yang disampaikan oleh guru tersebut. Masya Allah. Hari ini kita akan bahas mengenai willingness, kerelaan, dan juga unwillingness atau ketidakrelaan. Indikator pembelajaran hari ini yaitu identify and use expression to state about willingness and unwillingness to do something. Jadi identify artinya mengenali, dan menggunakan ungkapan untuk menyatakan kesediaan atau kerelaan dan ketidakrelaan atau ketidaksediaan untuk melakukan sesuatu. Sementara tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian memahami dan mengenal ungkapan willingness dan unwillingness. Yang berikutnya, kalian dapat membuat kalimat yang menyatakan kesediaan dan juga ketidaksediaan untuk melakukan sesuatu. Yang terakhir adalah kalian dapat membuat percakapan sederhana dengan ungkapan willingness dan unwillingness berdasarkan kondisi yang sudah Mrs. Tini sajikan nanti. Siap ya? Mrs. Tini punya quotes hari ini. Jadi Aun bin Abdillah telah menuliskan di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam bahwa sesungguhnya hari yang bermanfaat bagi seorang mukmin di dunia ialah yang merasa bahwa hari esok itu sulit ia temukan. Jadi ketika kita merasa hari esok itu belum tentu atau belum pasti bagi kita, maka di hari ini kita akan melakukan hal yang terbaik. Ibadah kita adalah ibadah yang terbaik. Tilawah kita adalah tilawah yang terbaik. Karena kita tidak pernah tahu, siapa tahu besok kita sudah menjemput syahadat kita. Siapa tahu besok kita sudah dibalut dengan kain yang begitu putih, yaitu kain kafan. Jadi manfaatkanlah hari ini dengan sebaik-baiknya. Semangat ya.
Masih model pembelajarannya. Tadi Mrs. Tini sudah sampaikan ada will. Will itu artinya akan, would juga sama. Will itu digunakan untuk masa yang sekarang, sementara would digunakan untuk menyatakan kejadian yang telah berlalu. Jadi kalau kalimat negatifnya kita bisa gunakan won't. Ingat ya, bukan will not disingkat bukan jadi willen. Nah, tidak ada. Jadi will not disingkat menjadi won't. Oke, sekarang kita ucapkan sama-sama ya. Follow after me. Ikuti ya setelah Mrs. Tini. Will. Oke, good. Berikutnya, siap-siap. Would. Sekali lagi, would. Masih belum terlalu lancar, would. Oke, belakangnya pakai the. Would. Oke. Sekarang kita lanjut. Want. Sekali lagi, want. Oke. Berikutnya, wouldn't. Wouldn't. Sekali lagi, wouldn't. Oke. Jadi ingat baik-baik ya, tidak ada willen. Jadi singkatannya menjadi want. Oke, kita lanjut. Mrs. Tini punya contoh kalimat nih, kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Jadi kalimat positifnya misalnya, Fitra will go to your house. Fitra will go to your house. Oke, kita baca bersama-sama. Fitra will go to your house. Oke, kalimat negatifnya. Fitra won't go to Naswa house. Fitra won't go to Naswa's house. Kalimat tanyanya, will Fitra go to my house? Will Fitra go to my house? Jawabannya ada dua kemungkinan. Akankah Fitra pergi ke rumah saya? Maka jawabannya bisa iya, bisa tidak. Maka kalau misalnya iya, Fitra bisa ke rumah saya, maka yes, he will. Kalau no, maka no, he won't. Oke, perhatikan ya, fokus pada kalimat tanya yang kalimat pertama, baris pertama. Kalau ada kata will di depan, itu artinya kalimat tanya. Yang harus kalian pastikan adalah jawabannya yes ataupun no. Pastikan will-nya mengikuti setelah subjek. Jadi, will Fitra go to my house? Yes, he will. Kalau tidak, no, he won't. Oke, sekarang kita lanjut, masuk contoh yang kedua. I would go to Makassar. I would go to Makassar. Kalimat negatifnya, I wouldn't go to Bandung. I wouldn't go to Bandung. Kalimat tanyanya, would you go to Makassar? Would you go to Makassar? Yes, I would. No, I wouldn't. Oke, yang harus kalian perhatikan. Untuk kalimat positif, polanya perhatikan. Yang pertama kita letakkan itu, kalau untuk membuat kalimat positif, ada fitrah, ada I, itu berarti namanya adalah, ya benar, subjek. Berarti rumus untuk membuat kalimat positif, subjek ditambah apa? Lihat kata berikutnya setelah fitrah dan I. Benar, ada will, bisa juga pakai would. Setelah will atau would, kita gunakan apa? Dua-duanya go. Iya, go itu artinya apa? Benar sekali, pergi. Go merupakan kata Mrs. Tini? Bukan, salah. Go merupakan kata kerja. Jadi rumusnya kalimat positif, subjek ditambahkan will ditambahkan kata kerja atau verb. Oke. Untuk kalimat negatifnya berarti subjek ditambahkan won't atau wouldn't ditambahkan kata kerja pertama. Hebat, wih, keren-keren ini kelas 8. Oke, kalimat tanyanya. Letakkan will atau would di awal kalimat. Setelah itu, betul, subjek ditambah kata kerja. Jadi, jangan lupa pakai tanda tanya ya. Kalau mau bilang, ibu saya akan memasak, ya sudah ucapkan, my mother will cook. Nah, jadi kalimat dengan model itu kemarin sudah kita bahas ya hari Senin. Model itu apa? Kalimat dengan model itu adalah kalimat paling gampang dalam bahasa Inggris. Jadi kalau bikin kalimat yang ada modelnya, cukup subjek ditambahkan model itu sendiri. Modelnya apa? Bisa can, bisa will, atau apa saja yang mau kita gunakan sesuai dengan kondisi. Tambahkan kata kerja pertama. Oke, mudah ya? Oke, do you understand? Paham nggak nih sampai sini? Oke, yang belum paham bisa diulang lagi nanti nonton video ini ya. Oke, sekarang kita mau lanjut ke penerapannya dalam sebuah what is it?
dialog atau conversation. Oke, di sini ada percakapan antara Anelka dan juga Naufal. Anelka mengatakan, "Hi Naufal, how are you?" Naufal mengatakan, "I'm fine. What are you doing here?" Anelka, "I will help my mother to prepare my little brother's akikah." Naufal, "Akikah party?" "Yes, my little brother's akikah." Naufal, "Oh, I forgot. You get a little brother." Anelka, "Will you come to my little brother's akikah?" Naufal, "Of course, I will come with our friends." Anelka, "Thanks, you are my best friend." Oke, nanti bisa diulangi ya percakapannya sama ibunya, kakaknya, atau adiknya. Bisa salah satu lah gantian nanti jadi Naufal ya. Change the role, bergantian. You are Naufal and your brother or your father is Anelka. Oke, nanti silahkan dicoba-coba untuk penerapannya. Because English is habit. Jadi bahasa Inggris itu adalah kebiasaan. If you practice your English every day, it will make you fluently in speaking English. Okay? If you practice your English every day. Jadi harus dipraktekin bahasa Inggrisnya setiap hari. Where is that? Don't hear to everybody talk to you that you are so Inggris gitu. Nggak usah didengerin deh orang yang ngomong sama kamu dasar so Inggris gitu. Biarin kan, kita sedang belajar. I am studying gitu kan. Aku lagi belajar. Do you envy me? Gitu. Jangan-jangan dia envy you gitu. Envy you, cemburu sama kamu gitu kan. Syirik. Okay, practice your English every day. That is the key of English. Jadi kunci dari belajar bahasa Inggris adalah practice, praktekkan your English. Jadi mau makan, nggak apa-apa ngomong aja. Oh, I will eat. Mau mandi, I will take a bath. Mau tidur, I will sleep. Sama mamanya disuruh, misalnya disuruh sama orang tuanya, Sayid, tolong berikan mama kapurung. Mama, I will sleep. Oke, Mama, wait for me. Iya, Mak, tunggu dulu saya sebentar. Oke, kita review materi ya. Jadi, kalau willingness itu adalah ungkapan yang menyatakan kerelaan atau kesediaan melakukan sesuatu. Jadi, kalau ada misalnya ibunya Rafli bilang, "Rafli, will you help me to buy some vegetables in the market?" Rafli, maukah kamu menolong saya untuk membelikan sayur ke pasar? Rafli menyatakan kesediaannya, maka Rafli akan mengatakan, "Yes, I will." Oke, yes, I will. Oke, jadi kalau menyatakan ketidaksediaannya, misalnya Akbar bicara sama Royhan. Akbar bilang, "Royhan, will you come to my house to help me in studying mathematics?" Si Royhan bilang, "Yes." Tidak sedia, maksudnya tidak bersedia. "No, I want because I'm so busy for tomorrow." Dia bilang aja, "Tidak, saya tidak akan, saya sibuk banget besok." Gitu. Oke, tugasnya ini deh. Jadi tugasnya adalah Mrs. Tini bantu artikan ya. Suatu hari ada dua orang sahabat baik. Mereka adalah Fahri dan juga Alfar. Mereka mendapat berita mengenai beasiswa mereka. Alfar ingin melanjutkan belajarnya dengan Fahri ke Oxford University. Tapi ibunya Arka merasa tidak rela terhadap kondisi ini. Lalu si Arka mengatakan ke Fahri dia tidak akan meninggalkan ibunya gitu. Terus si Fahri bilang, "Arka, tolong kamu harus yakinin ibu kamu deh." Ditenangin dulu ibunya, diceritain bahwa segala sesuatu itu akan baik-baik aja kok walaupun kamu ada di luar negeri sana. Setelah itu pasti kamu akan dapat izinnya. Terus si Arka akan mencoba saran dari si Fahri tersebut. Oke, one day there are two best friends. They are Alfar and Fahri. They get news about their scholarship. Alfar wants to continue his study with Fahri to Oxford University in England, but Alfar's mother feels unwillingness to fill this situation. He says to Fahri that he won't leave his mother,
But Fahri says to him that Alvar must measure his mother and make her calm down, that everything is gonna be alright. So he will get her permission. Alvar will try Fahri's suggestion. Oke, tolong situasi ini kalian sajikan dalam bentuk percakapan singkat ya. Menggunakan ungkapan willingness dan unwillingness. Paling sedikit 5 kalimat. Mrs. Tini tunggu di Google Classroom. Jadi silakan di buku tulisnya ditulis, tuliskan namanya, difoto, baru dikirim ke Google Classroom. Thank you for today. Practice your English. Oke, my student? Ingat, practice your English. Jadi dipraktekkan. Sudah dapat pembelajaran model nih, can sama will. Jadi you have to practice your English. Ya. Oke, selamat berjuang. Alhamdulillah kita cukupkan hari ini dengan beristighfar. Astagfirullahalazim. Dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.